beliau ini sudah prestasinya luar biasa. Udah dapat 10 motor. 10 motor itu kalau kali 20 juta udah 200 juta motornya aja udah 10 ya. Ya, kemudian mukesnya sudah 7, berarti udah 1 miliar lebih. Ya, 1 miliar 250 berarti sudah kan. Pajero-nya sudah 2, berarti 1 miliar juga, berarti 2/4 miliar. Kemudian luxurinya rumah 1 miliar 1, berarti udah berapa? 3/4 miliar. Coba kira-kira kalau 3/4 miliar, anggaplah diraih dalam waktu kurang dari 2 tahun itu kira-kira menarik nggak Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, sambil tunggu yang lain nggak apa-apa Bu. Kita akan mulai ya dialog malam ini insya Allah. Dan insya Allah besok ya, besok hari Minggu malam, malam Senin, saya mau bincang-bincang khusus dengan Mas Enggar Suryantara, ya peraih reward terbanyak di Jawa Timur. Insya Allah besok hari Minggu khusus dialog dengan Mas Enggar Suryantara. Oke Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ya sekali lagi buat yang baru hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar? Merdeka, ya. Sudah lama nggak teriakan merdeka, ya. Sinergi, go berkah, no riba. Jangan sampai lupa nih, karena saking udah terlalu lama di rumah, presentasinya WA, presentasinya online semua, ya. Lupa nih sampai teriak-teriaknya ya. Nah, itu insya Allah. Malam hari ini kita akan belajar ya dari orang yang luar biasa. Yang pertama nih kita akan bicara tentang perusahaannya, tentang visi misinya ya, dan boleh nanti sedikit tambah-tambahan juga. Dan yang kali pertama ini kita akan undang ya seorang leader yang prestasinya juga dahsyat, waktunya singkat. Memang di PT BES ini semuanya dahsyat lah, semuanya orangnya keren-keren ya. Dan beliau ini memang seorang financial planner ya. Dan beliau ini menjalankan bisnis ini berapa lama ya? Ya paling baru nggak tahu, nanti kita tanyalah. Tapi yang pasti ini prestasinya ya dalam waktu yang singkat. Ya, kalau saya sendiri pun baru 27 bulan, berarti beliau ini juga pasti belum ada 27 bulan. Ya, dan beliau ini sudah prestasinya luar biasa. Udah dapat 10 motor. 10 motor itu kalau kali 20 juta udah 200 juta motornya aja udah 10 ya. Ya, kemudian mukesnya sudah 7, berarti udah 1 miliar lebih. Ya, 1 miliar 250 berarti sudah kan. Pajero-nya sudah 2, berarti 1 miliar juga, berarti 2/4 miliar. Kemudian luxurinya rumah 1 miliar 1, berarti udah berapa? 3/4 miliar. Coba kira-kira kalau 3/4 miliar, anggaplah diraih dalam waktu kurang dari 2 tahun itu kira-kira menarik nggak Bapak Ibu? Ya, saya yakin menarik ya. Oke, nggak usah lama-lama, pasti penasaran. Kita panggil, kita undang ya. Ini leader yang luar biasa, Bapak Masturi Firmansyah. Assalamualaikum Pak Masturi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa nih Pak Masturi ini. Pak Masturi udah berapa lama sih di bisnis ini? Besok bulan Oktober, tepatnya 2 tahun. Baru 2 tahun, besok Oktober. Jadi sekarang nih bulan apa nih? Sekarang nih masih Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Mei, Juni. 2 tahun berarti baru 20 bulan ya. Hitungannya baru 20 bulan. 20 bulan dapat 3/4 miliar nih rewardnya aja loh ya, belum yang lain-lain ya. Berarti kalau sebulan, aduh, Masya Allah 150-an juta nih. Ini gaji apaan ini ya? Oke, luar biasa Pak Masturi. Jadi teman-teman, ini kita undang beliau akan menjelaskan, tapi sebelumnya saya boleh dong sedikit mulai diawali ceritanya Pak Masturi. Dulu awal-awal tertarik di bisnis ini, ceritanya gimana Pak Masturi bisa gabung di bisnis ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Haji Adanaris yang kami hormati dan juga semuanya para leader juga seluruh mitra yang ada di Nusantara, bahkan tadi ada di Malaysia dan seterusnya. Sekedar cerita sedikit bahwa awal mula saya bergabung di bisnis ini pada saat sebenarnya kita lagi posisi comfort zone Pak Haji ya. Kalau kita bicara orang lain mungkin lagi terpuruk segala macam. Saya kok biasa-biasa aja. Pada saat itu saya sedang berada di salah satu perusahaan multinasional, kemudian posisi sebagai seorang agency director. Kalau dibilang nyaman lah istilahnya ya. Nah, kenapa kemudian kita tertarik kemudian mengikuti bisnis ini? Justru salah satu yang membuat saya itu klik itu adalah pada saat saya ketemu dengan Pak Haji. Oh iya. Awalnya saya direkrut ya oleh Ustadz Jatsu sebagai adik saya sendiri, adik ipar ya. Pada saat itu memang beliau itu sering bolak-balik ke rumah menawarkan sesuatu, menawarkan produk atau menawarkan apalah yang sejenis semacam itu. Sampai saya akhirnya nggak pernah saya tertarik sama sekali. Nah pada saat itu dengan berbagai cara gitu ya, ingat banget saya waktu itu Pak Haji itu saya sedang lagi-lagi nggak ada pekerjaan, kemudian Pak Haji itu di hotel Merpati Merbabu itu pada saat itu sedang ada apa namanya kalau nggak salah itu tema itu sedang ada training, pertemuan leader kalau nggak salah itu. Nah saya tanda kutip diculik oleh Ustadz Jati pada saat itu saya belum gabung, tiba-tiba ikut yuk pertemuan inilah semacam pertemuan bisnis kayak gitu, ngikut aja pada saat itu. Sama sekali saya belum terlalu ngeh waktu itu pada saat itu. Tiba-tiba Pak Haji itu berbicara tentang misi dari perusahaan yang luar biasa, membantu umat terbebas dari hutang. Kadangkala hidayah itu Pak Haji itu nggak tahu dari mana asalnya, nggak tahu kliknya seperti apa, nggak tahu datangnya seperti apa. Tiba-tiba saya kok terbersit bahwa setelah Pak Haji bercerita ini bahwa salah satunya adalah kita memiliki hutang riba, memiliki hubungannya dengan masalah tentang riba. Itu yang tiba-tiba saya tertarik, Masya Allah. Pada saat itu posisi ya alhamdulillah Pak Haji kalau income lumayan. Terus kalau ngomong kendaraan ya lah pasti. Pajero ya sudah punya lah istilahnya. Bahkan Pajero hitam ya. Makanya pada saat itu kemudian kalau kita berbicara ditawarkan tentang istilahnya peluang mobil segala macam, rumah ya alhamdulillah sudah ada. Kayaknya mungkin nggak klik, tapi itu subhanallah luar biasa hidayah. Ternyata saya diberikan satu kesempatan untuk berpikir bahwa kamu itu sedang posisi ada ribanya. Nah, oleh karena itu tentunya pada saat itu saya merenung kembali setelah ke rumah, itu pada saat mulai dasar sebagai perencana keuangan syariah, tapi di sisi lain kadang-kadang kita berbicara diri kita masuk ke zona itu. Awalnya sih biasa aja ya Pak Haji, pada saat kita di sana kita juga belajar tentang agama, belajar. Tapi ya walau alam pada saat itu belum terbersih tentang konsep riba semacam itu. Nah, sehingga akhirnya dari terbersih itu, ya Allah, saya ada kendaraan motor, saya kendaraan mobil Pajero. Masuk ke sini, sehingga pada suatu saat terjadi musibah yang luar biasa. Saya membawa tim beserta di tim yang di luar sana, yang di perusahaan yang satu lagi. Ini saya membawa untuk biasa umroh beserta tim luar biasa. Nah itu di situ klik, saya dikasih amanah yang luar biasa. Tiba-tiba yang uang yang kumpul di saya itu dibawa. Nah sehingga pada saat itu saya, kenapa kok sampai segini? Nah ternyata hubungannya tadi bahwa apabila kita ada dalam keadaan riba, apabila kita ada musibah, apabila ada yang istilahnya bertubi-tubi tanpa kita nggak tahu asal muasalnya, cek katanya siapa tahu itu ada riba di dalamnya. Ini kayak saya banget. Sehingga akhirnya dari situ Pak Haji klik banget. Oh saya harus secara tidak langsung kayaknya itu kok Pak Haji bilang kayak seolah untuk saya banget. Nah akhirnya kemudian baru saya dari situ mulai berpikir bahwa saya harus jauh dari riba. Itu sih awal yang paling. Ini jadi Pak Haji sebagai. Lanjut aja Pak Masturi, ceritakan tentang perusahaannya nih ya, yang buat kliknya Pak Masturi. Silakan Pak Masturi dilanjut. Baik. Untuk perusahaannya. Setelah saya belajar tentang tadi konsep riba itu betul-betul subhanallah ngeri banget karena Quran surat Al-Baqarah 273 menjelaskan bahwa wa ahlal bai'a wa harrama riba. Nah, kalau kita berbicara riba pertama, kalau kita arti dari riba sendiri itu sebenarnya
itu adalah bertambah. Sesuatu hal yang baik, bertambah sesuatu hal yang baik kalau kita berpikir tentang itu positif. Tetapi kalau kita berbicara istilah, ada dua hal. Yang pertama kita sebut istilah adalah riba dain ya. Riba dain itu adalah di mana menambahkan beban kepada orang yang berhutang. Oh, berarti saya berhutang, kemudian saya dikasih beban, bagaimana saya ditambahin, ada bunganya, ada sitanya, kemudian ada juga dendanya, apabila sampai tidak terjadi atau mungkin telat bayar, kemudian ada denda lagi, bahkan pengambilan dan lain-lain. Itu kita sebut dengan riba. Ada juga riba baik. Riba baik itu istilahnya, kalau kita berbicara jual beli, itu ada penambahan takaran dan lain-lain, itu subhanallah. Itu kalau kita berbicara tentang istilahnya. Nah, sehingga seperti tadi yang saya sampaikan awalnya, bahwa apabila kita berbicara tentang riba, itu ngeri banget lah. Riba itu segala sesuatu yang kadang-kadang, mohon maaf ya, banyak ulama menjelaskan tentang riba itu adalah sesuatu yang dikatakan bahwa itu adalah haram. Wahlul bai'a wa harrama riba. Tapi kadang-kala solusi, kalau ditanya bagaimana solusi supaya terbebas dari riba, nah tidak semua orang bisa menjelaskan bagaimana cara keluarnya. Nah, satu sisi saya sebagai perencana keuangan syariah tentunya kita berbicara bagaimana merencanakan setiap individu, setiap keluarga untuk merencanakan di tiap-tiap tahapan kehidupannya. Bagaimana cara mulai pada saat kita lahir, kemudian pada saat kita sekolah, kemudian pada saat kita mau berumah tangga, kemudian punya anak, bahkan nanti pada saat kita merencanakan setelah kita wafat, yang kita sebut dengan distribution asset. Panjang sekali kalau kita berbicara tentang perencanaan keuangan. Tapi kalau kita berbicara satu hal tadi, kita berbicara tentang dahsyatnya dosa riba. Salah satunya adalah bahwa barang siapa ya, Quran surat Al-Baqarah 279 yang menyatakan bahwa kalau kita berbicara tentang riba, itu Allah Subhanahu wa taala itu sudah siap menantang perang. Jadi 279 menjelaskan, maka jika kamu tidak meninggalkan hal-hal yang berbau riba, ya, artinya transaksi riba sudah tahu tapi menjalankannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya sangat, atau mungkin istilahnya sudah siap memerangimu. Na'udzubillah, kalau kita berbicara tentang perang melawan Allah dan Rasulnya, siapa sih yang bicara? Siapa sih yang berani? Siapa sih yang akan menang? Kalau dikasih kita seperti jasa ternik seperti mikroba yang dalam hal ini COVID-19 saja, kita sudah, seluruh dunia itu sudah panik. Apalagi kita berbicara tentang penanggulangan Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya bahwa dosa riba itu adalah kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW, itu dosa riba itu ada 73 tingkatan. 73 tingkat, jadi ada 1, 2, 3, sampai 75. Nah, sedangkan dosa yang paling rendah saja, yang paling tahap awal, itu naudzubillah, seperti berzina, seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah, oleh karena itu tentunya kalau kita berbicara tentang riba, nah tentunya itu berbicara tentang bagaimana kita kehidupan setelah kita wafat. Bahkan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjelaskan bahwa Allah itu akan menceritakan harta-harta riba dan juga akan menjuburkan sedekah. Di dunia saja akan dihancurkan, apalagi pada saat dia di yaumil akhirat. Nah, dari situlah kemudian setelah saya berbicara tadi waktu awal saya bergabung, kliknya di situ bahwa Pak Haji Adnan Harith menyatakan bahwa perusahaan ini, ya, kita kenalkan PT Badung Eko Sinergi Teknologi, itu awalnya, sebelumnya saya tidak tahu itu perusahaan apa. Taunya adalah ya jualan multi levelnya semacam itu, yang kita tahu ya di luar sana ya, yang sering saya tawarkan itu bagaimana susah jualan, suka suruh toko dan sebagainya. Nah, saya tidak tertarik karena awalnya memang posisi saya sedang berada di convergence, zona nyaman lah. Nah, oleh karena itu tentunya ya sebagai perencana keuangan syariah tentunya ya klien cukup banyak. Nah, tetapi kliknya pada saat itu, pada saat Haji Adnan Harith menyatakan bahwa riba. Nah, ini yang luar biasa. Pada saat itu saya melihat dari visi perusahaan ini yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman kadang-kala kita jangan melihat bahwa memberikan presentasi ke orang lain melulu hanya tentang fokus kepada reward. Nah, pada saat kita berbicara reward, saya sendiri mohon maaf ya, bukan berarti kita bermaksud ria. Posisi saat itu alhamdulillah yang namanya rumah sudah ada, kemudian mobil Pajero sudah ada. Jadi kalau kita berbicara langsung ke topik langsung reward, saya nggak terlalu tertarik. Nah, sehingga pada saat itu bahwa PT Badung Sinergi Teknologi visinya adalah menjadi perusahaan bebas riba. Loh, mana ada gitu? Saya perusahaan di multinasional,
tentunya kalau kita berbicara visi, bagaimana memberikan sebesar-besarnya adalah untuk keuntungan perusahaan. Itu pasti hampir semuanya Pak Haji semacam itu. Nah, tetapi Pak Haji berbicara kok ada suatu perusahaan yang memiliki visi membantu umat. Pertama adalah menjadi perusahaan yang bebas riba. Itu nggak gampang. Karena sudah barang tentu saya juga sudah biasa Pak Haji untuk di perencanaan keuangan syariah itu ada yang namanya emitin syariah, perusahaan-perusahaan syariah. Itu masih ada 10% ditolerir untuk bisa menjadi perusahaan syariah dari DSN. Nah, kebetulan saya juga pernah dialog dengan Dewan Syariah Nasional di salah satu televisi menyatakan bahwa kalau masih ada 10% is okay. Nah, ini perusahaan memiliki visi menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari utang. Saat itu seolah buat saya, oh kamu itu punya riba, kamu itu sekarang sedang terlibat riba, kamu harus saya bantu. Seolah semacam itu. Nah, sehingga pada saat itu klik, nah itu subhanallah. Itu satu. Visinya luar biasa. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang visinya, berarti saya berbicara tentang masa depan. Nah, pada saat itu, kalau kita, menurut saya, pada saat itu, saya posisi sedang comfort zone. Pada saat saya mau pindah ke suatu perusahaan, saya harus mikir panjang, mungkin 12-30 kali. Karena apa? Benar gak ini perusahaannya betul-betul baik untuk saya masa depan saya? Mohon maaf Pak Haji, saya tipe orang yang visioner. Berarti saya harus melihat kondisi 10-20 tahun. Apakah ini perusahaan bagus? Karena pada saat perdebatan batin saya itu kira-kira satu itu dari visinya oke, masuk. Yang kedua, bagaimana tentang perusahaan? Misinya oke enggak? Kemudian yang kedua, kita lihat dari segi secara finansialnya bagus enggak? Tracknya bagus enggak gitu? Sehingga kadangkala kalau kita berbicara hanya sekedar ikut-ikutan, itu mohon maaf saya bukan tipe saya, karena ya mau nggak mau kan istilahnya belajar dari keadaan yang lalu, jangan sampai kita masuk perusahaan itu adalah hanya ikut-ikutan. Nah, itu satu. Kita berbicara tentang visi oke banget. Perusahaan ini adalah menjadi perusahaan yang bebas riba dan membantu umat terbebas dari utang riba. Yang kedua, visi dari kalau saya baca di profil perusahaan, PT BES itu adalah menjadi perusahaan network marketing terbesar di Asia Tenggara. Ini visinya luar biasa. Kalau kita berbicara visi itu besar, itu berarti ownernya pasti sudah memiliki visioner yang luar biasa. Karena tidak semua namanya perusahaan network marketing itu ecek-ecek dan otomatis hanya dalam hitungan tahun itu pasti akan collab. Nah, biasanya network marketing kebanyakan itu datangnya dari luar. Saya aneh, Pak Haji menjelaskan bahwa ini PT BES sebagai perusahaan anak bangsa. Luar biasa ini, subhanallah. Nah, sehingga saya teliti lagi, kemudian ya alhamdulillah setelah kemudian saya istilahnya mungkin berkomunikasi dengan sponsor saya, kemudian saya juga pernah konsultasi dengan Pak Haji. Ini luar biasa. Motonya juga luar biasa. Go berkah no riba. Berarti bisnis ini bagaimana kita menjadi perusahaan yang memiliki keberkahan. Aduh, subhanallah. Itu nggak ada, jarang banget lah Pak Haji langkah yang kayak gitu ya. Saya kurang lebih di perusahaan network perusahaan perencanaan keuangan syariah itu udah 10 tahun ya. Itu nggak ada yang kayak apalagi bilang no riba. Kalau bisa ya ada riba-ribanya malah kayak naudzubillah. Nah, itu luar biasa. Kalau kita berbicara tadi visi misinya luar biasa, kemudian motonya juga luar biasa. Nah, kemudian kenapa saya kemudian juga lebih dalam lagi mempelajari lagi Pak Haji. Pada saat itu saya belum betul-betul belum. Nah, kemudian saya bicara lagi, sementara saya juga masih terus memimpin kayak meeting-meeting di sana, karena kebetulan alhamdulillah saya dikasih amanat memiliki kurang lebih 4.000 tim, kemudian ada 10 senior manager yang saya manage terus. Pada saat itu kemudian saya lihat apa sih yang menjadi keunggulan dari bisnis ini. Nah, ini yang luar biasa. Pada saat itu ada perusahaan yang unik sekali bahwa tidak ada saingannya, terutama pada saat itu adalah waktu saya melihat produk-produknya itu luar biasa. Nah, tapi yang kita klik dulu, perusahaannya seperti apa? Legal apa enggak? Karena saya tipe orang yang kalau dalam Hebutol itu adalah dari 4 kuadran, itu saya tipe orang yang melankoli. Kalau melankoli itu istilahnya detil banget. Itu juga sebenarnya nggak bagus banget, karena terlalu banyak perhatian, terlalu banyak ngitung, terlalu banyak pikir baru ujung-ujungnya pas. Tapi betul perfeksionis. Tapi untungnya saya punya pasangan yang luar biasa, Bu Elis. Kalau beliau itu terjun dulu, mikir. Kalau saya mikir dulu, baru terjadi ada komunikasi. Oleh karena itu pertama kali coba ya udah sana ambil satu basic dulu gitu ya.
Tapi saya sambil mikir, saya sambil ini kemudian, nah saya kemudian teliti tentang yang namanya kalau kita bicara tentang apa istilahnya ya, apa legalitasnya. Nah kalau kita bicara legalitasnya kira-kira bagus enggak gitu. Nah balik lagi Pak Haji, mikir lagi, coba teliti lagi ya. Nah kalau masalah impian-impian saya mungkin nggak terlalu ini. Akhirnya saya kemudian masuk ke dalam apa ya visi dari misi perusahaan, kemudian dari legalitas. Alhamdulillah perusahaan ini sudah luar biasa. Kalau dari segi pertama yang saya ambil, karena saya juga dari dulu adalah biasanya sebelum saya masuk itu saya lihat perusahaannya syariah. Di sana juga perusahaannya sudah syariah. Nah di sini kita lihat alhamdulillah ini menjadi luar biasa karena PT BES itu sudah mengantongi sertifikat Majelis Ulama Indonesia. Itu yang paling nggak saya sudah senang bahwa oh ini perusahaannya udah bagus, sudah legal dari segi syariah Pak Haji, dari segi. Yang selanjutnya adalah dari segi legalitas. Nah kalau kita berbicara kemarin baru saja kita tahu bahwa di Kemendag itu ada aturan Permendag nomor 70 2019 yang sebelumnya belum tahu. Tapi sebelumnya sebelum mengarah sana saya yang paling teliti banget itu tentang kesyariahan. Nah sehingga Jatul juga menjelaskan bahwa ini sesuai dengan PLBS. Nah saya pelajari PLBS lagi. Apa PLBS? PLBS itu adalah penjualan langsung berjenjang syariah. Oh ternyata sebenarnya network marketing itu nama lainnya adalah PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Nah di situ itu sudah ada ya, karena Pak Naim itu sahabat saya di DSN Syariah, sekarang menjadi sekretaris Dewan Syariah Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Di situ adalah dijelaskan bahwa yang namanya PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah itu sudah dinyatakan halal. Dari mana? Dari aturan DSN nasional di nomor 25/7 nomor 25/DSN 7 2009. Nah itu menyatakan bahwa penjualan langsung berjenjang itu sudah menyatakan oke, berarti 2 poin saya sudah masuk. Selanjutnya dari segi kriteria berbangsa bernegara kita kan patut harus kita juga harus sesuai dengan hukum gitu ya Pak Haji, legalitas dari segi negara. Kalau tadi kita berbicara dari segi legalitas agama dari Majelis Ulama Indonesia. Nah saya masuk lagi, kita lihat lagi bahwa benar nggak sih legalitasnya bagus nggak sih? Nah biasa kalau perfeksionis selalu gitu. Mohon maaf ya Pak Haji, kadang-kadang ya itu diri saya semacam itu. Sehingga saya lihat waktu itu memang masih ada pergolakan ya kalau nggak salah itu. Tentang SUPL. Tapi alhamdulillah secara setelah legal saat ini, kalau kita lihat dari nomor induk perusahaan udah bagus. Itu sebagai syarat. Yang kemudian ada, kalau kita berbicara tentang Permendag nomor 70 kalau saya pelajari, suatu perusahaan dikatakan legal apabila sudah memiliki SIUP KBLI 47999. Itu sebagai syarat. Karena itu menjadi mutlak adanya network marketing ataupun penjualan langsung di Indonesia. Kalau tidak ada, jangan salahin atau jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Itu yang bagus. Kemudian ada izin operasional KBLI. Kemudian dulu saya pernah ikut sedikit ya tentang salah satu network marketing. Saya sih nggak sebutin namanya. Pokoknya tentang adanya apli-apli. Kok di sini belum ada? Nah, setelah kemudian saya lihat lagi ternyata oh, kalau apli itu adalah kebanyakan itu gabungan perusahaan-perusahaan penjualan langsung dari luar negeri kalau nggak salah Pak Haji ya. Nah ternyata kalau di sini bukan APLI tapi AP2LI. Jadi asosiasi perusahaan penjualan langsung Indonesia yang kebanyakan itu adalah berasal dari anak bangsa dan juga perusahaan-perusahaan lokal. Kurang lebih Pak Haji seperti ini kalau nggak salah ya. Nah itu kemudian oh bagus lagi. Nah kemudian ada lagi kalau kita berbicara tentang, nah ini kebanyakan kalau kita masuk ke dalam multi level, ke dalam network marketing yang ditakutkan adalah apa? Adalah yang namanya perusahaan bodong. Ya banyak sekali perusahaan-perusahaan bodong yang pastilah teman-teman semua itu pasti sudah tahu karena banyak sekali yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan itu menjadi perusahaan yang ilegal. Nah ternyata kalau kita berbicara awalnya saya juga sempat ada di YouTube bahwa ini ternyata ada nih. Ternyata Bapak saya lihat lagi bahwa ini adalah berdasarkan dari undang-undang Kemendag dari perdagangan, jadi SIUP perdagangan langsung. Jadi kita berbicara perdagangan berarti bukan berada di zona investasi. Kalau saya di perusahaan langsung, kalau saya di perusahaan yang lama itu berada di Departemen Keuangan yang salah satunya diawasi oleh OJK. Kalau ini kan perdagangan, jadi banyak rumor yang awalnya kayak itu saya juga lihat tuh, loh ini kok nggak nyambung gitu. Tapi alhamdulillah setelah itu ada penjelasan bahwa ini langsung berada di Departemen Perdagangan. Berarti kalau nanti ada kemudian ada rumor kok ini ada OJK dan seterusnya. Kalau awalnya kan luar biasa kayak gitu ya. Nah akhirnya makin terang bahwa berada di penjualan langsung, berada di bawah Kemendag Perdagangan. Nah, itu yang luar biasa. Dan luar biasa sekarang itu ada kalau nggak salah itu ada ISO 901
itu menyatakan tentang kualitas. Nah, berarti kalau PTBS sudah mendapatkan sertifikat 900 berarti sertifikat menyatakan bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang qualified, perusahaan yang bagus. Kemudian ada lagi perusahaan 1400. Nah, itu menyatakan bahwa sertifikat itu menyatakan bahwa itu adalah ramah lingkungan. Nah, kalau kita berbicara tentang produk yang tadi menggunakan kendaraan, kemudian kendaraan itu kemudian juga istilahnya untuk lingkungan, itu sudah mendapatkan sertifikat, itu makin juga bahwa perusahaan ini ternyata sudah bagus karena ada dari sertifikat dari ISO di 1400. Nah, dari beberapa hal itu kemudian saya ada lagi SK Menkumham. Nah, itu salah satu legalitas dari suatu perusahaan di suatu negara, terutama di Indonesia, itu adalah adanya legal SK dari Menkumham. Itu semakin melihat bahwa potensi bisnis ini dari segi legalitas saya nggak masalah, bagus. Nah, baru Pak Haji, di awal saya bulan itu, kemudian Oktober, saya kemudian bismillah, ya biasa kalau udah kayak itu, saya tipe orang totalitas. Akhirnya Pak Haji, mohon maaf, di sana sebagai IC Director, saya ke direksi, mohon maaf, untuk status saya diturunkan menjadi seorang agent. Kira-kira menurut Pak Haji, kira-kira gimana? Saya mohon maaf, tipe orang kalau udah total ya udah bismillah. Resiko apapun ke depan itu memang dengan pakai perhitungan. Sampai mohon maaf ya teman-teman saya, aduh kamu kok maaf ya, bodoh banget, post status sudah bagus kayak gitu segala macam. Tapi kan di luar itu saya ada misi yang luar biasa yang lebih dari itu. Nah, sehingga pada saat itu saya mohon ke direksi pakai surat di materai bahwa mohon saya untuk diturunkan agency director untuk turun. Nah, itu aneh banget kayak gitu. Tapi itu keputusan saya. Maka kemudian saya berbicara dengan anak-anak bahwa saya sekarang statusnya di sana adalah posisi adalah paling rendah gitu ya. Karena Pak Haji, kalau misalnya masih di direksi itu meeting tiap minggu harus hadir meeting, nah itu akhirnya saya nggak bisa. Nah, itu istilah semacam itu. Nah, kemudian dari situ kemudian saya bismillah, ya Allah, kalau ini jalan saya di bisnis ini menjadi jalan untuk ridhomu dan ini menjadi jalan yang terbaik, ya Allah izinkan dan berikan kelancaran. Itu saya hanya di doa saya semacam itu. Dan bulan September bismillah saya masuk betul-betul ini, dan dalam jangka 2 bulan reward pertama untuk Mokes itu alhamdulillah landing. Itu saya juga masya Allah, ya kalau dibilang ada yang lebih cepat ya nggak apa-apa, tapi secara pribadi saya bersyukur karena dulu saya maaf ganti mobil mungkin 2 tahun ganti mobil, tapi ya didit itu Pak jelas gitu. Ya mulai dari awal kecil-kecil sampai ini saya gitu. Kreditnya mau lunas ditukar di kredit lagi yang lebih baru gitu ya. Itu. Selalu baru Pak Haji, diperbarui kreditnya maksudnya gitu. Diperbarui. Nah, akhirnya kemudian muncul ya. Jadi sedikit lagi, jadi setelah itu kemudian baru saya memutuskan untuk full time istilahnya, baru alhamdulillah dengan kita istiqomah ya alhamdulillah sampai saat ini semacam ini. Prestasinya ya masih biasa-biasa Pak Haji ya, masih jauh lah dari orang lain seperti di lain. Tapi alhamdulillah saya bersyukur karena saya memutuskan untuk tidak terlalu beban, karena reward yang saya lakukan ya paling tidak bisa mengurangi kekhawatiran saya pada saya memutuskan untuk di bisnis ini. Itu Pak Haji. Siap. Kalau dulu di yang sebelumnya Bu Elis, istri Pak Masturi juga sama menjalankan usaha yang sama atau beda-beda? Sama. Statusnya sama juga ya. Direksi dua-duanya. Karena bisa. Mantap. Oke, Pak Masturi. Ya, jadi intinya jadi PT BES ini perusahaan yang luar biasa karena visinya membantu umat bebas hutang riba dan betul-betul perusahaan yang legal ya, dari sisi pemerintahnya resmi legal, izin-izinnya lengkap, dan juga dari sisi agamanya sesuai syariah. Jadi MLM itu sebenarnya penjualan langsung berjenjang PLB ya. Cuma kalau karena kita sudah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia, maka tambahannya adalah SPLBS syariah ya, penjualan langsung berjenjang syariah. Itu artinya kita sudah mendapatkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Ya. Nah, Pak Masturi, sebenarnya saya ini
ketika dulu memutuskan juga bukan asal memutuskan aja. Saya tuh ke Bandung dulu. Selain memang yang ngajak saya nggak paham, tapi saya ke Bandung tuh punya beberapa tujuan. Bukan hanya satu tujuan pengen tahu marketing plan, enggak. Saya mau memastikan kantornya itu ada atau enggak gitu ya. Artinya kantornya itu layak enggak untuk saya berjuang. Jangan-jangan kos-kosan kan begitu ya. Hanya kantornya, alamatnya, tapi karena kita nggak pernah ke sana, tahu-tahu ke sana ternyata cuma kos-kosan. Banyak sekali karena bisnis-bisnis yang seolah-olah kantornya seperti itu, kadang kantornya kantor virtual, didatengin nggak ada pegawainya. Maka saya ke Bandung itu, saya mau pastikan kantornya ada atau enggak. Waktu saya mau serius, ternyata kantornya bener. Dan saya ini untuk ngecek apakah kantornya itu punya sendiri atau bukan, dari mana. Saya nggak gampang percaya, saya tanya justru dari lingkungan. Saya makan di depan, terus kemudian saya minum di belakang kantor, sambil ngobrol-ngobrol sama yang punya, sama yang penjaga warungnya itu loh. Artinya akhirnya saya baru dapat, oh benar tuh kantornya sendiri sudah lama, bahkan sederet komplek ruko yang ada di depan di Grand Suropati Core itu semua punya Pak Haji Febrian. Ada yang disewa untuk perbankan, ada yang untuk perkantoran, ada juga kampus juga yang nyewa di sana. Wah, saya mantep, wah ini bener nih, berarti perusahaannya ini bukan perusahaan kecil tapi perusahaan besar. Komplek ruko yang ada di sana punya PTBS semua. Nah, kemudian itu membuat saya tambah mantep aja, bener nih perusahaannya nyata gitu ya. Dan ini memang kalau saya dulu kalau pilih memang terakhir saya selalu berusaha memilih perusahaan-perusahaan yang domestik. Saya nggak seneng yang dari luar-luar tuh ya, karena perusahaan domestik itu kita lebih bisa berkomunikasi dengan ownernya, kita bisa ngerti benar sebenarnya visi misinya dari perusahaan itu, dari ownernya seperti apa. Dan alhamdulillah Pak Masturi, waktu itu saya juga diberi kesempatan pas saya ke sana. Saya berkesempatan langsung ketemu dengan Pak Haji Febrian, owner. Ya sebenarnya sih saya nggak ngomong apa-apa, tapi waktu itu beliau lagi nemuin beberapa tamunya dan saya ikut duduk di situ, cuma ikut dengerin. Dan saya masih ingat waktu itu beliau katakan begini, bagaimana saya ini orang Islam, terutama Muslim ya, meskipun ini bisnis ini nggak cuma untuk orang Muslim, yang non Muslim pun boleh. Tapi artinya waktu itu beliau katakan begini, di Indonesia itu umat Muslim itu 90%, tetapi hampir semua umat Muslim itu terjebak pada hutang riba. Padahal dosa riba itu luar biasa besarnya. Makanya seperti tidak ada keberkahan umat Muslim di Indonesia ini. Mohon maaf, ini waktu itu beliau katakan begitu. Kenapa? Karena hampir setiap orang itu punya hutang riba, di mana dosa riba itu begitu besar. Bahkan tidak diampuni karena akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Maka beliau punya keinginan bagaimana menyelamatkan itu semua. Nah, tidak mungkin dengan seandainya beliau ini punya duit banyak dibagi-bagikan, ya pasti akan habis dan itu belum tentu memberikan manfaat. Maka cara yang paling tepat bagaimana? Cara yang paling tepat adalah memberikan kesempatan orang-orang itu untuk berusaha. Bagi mereka yang sungguh-sungguh pengen terbebas dari hutang riba, maka diberikan kesempatan usaha. Makanya luar biasa kan, dalam waktu yang singkat perusahaan ini pun sudah melahirkan miliarder-miliarder baru, orang-orang baru yang terbebas dari hutang riba. Disitulah saya tuh mantap. Kenapa? Karena saya ini penggerak riba sebenarnya. Penggerak riba. Saya ini dulu penggerak riba. Kenapa saya katakan saya penggerak riba? Waktu saya masih aktif di organisasi, Pak. Banyaklah teman-teman tahu lah kalau yang dulu di HIPMI itu salah satu kebanggaannya orang HIPMI itu kalau hutangnya banyak dulu. Artinya semakin banyak hutang itu kita ini kredibilitas sebagai pengusaha makin ada gitu loh. Hutangmu berapa? 100 juta? Hutang 100 juta ini belum dianggap. Tapi kalau hutangnya udah miliaran semakin banyak itu semakin keren. Itu dulu. Dan saya Pak, salah satu saya dulu yang rekomendasi tanda tangan saya ini laku di bank. Artinya orang itu mau kredit, kalau saya ada tanda tangan dulu ACC. Jadi saya ini penggerak riba. Jadi dosanya kalau Masya Allah. Ya ketika sudah ketemu bisnis ini, waduh luar biasa. Jadi memang akhirnya terbuka kesadaran tuh luar biasa. Makanya itu salah satu yang membuat saya juga all out. Memang dulu di awal-awal kan banyak tantangan juga memang. Ya. Jadi banyak tantangan karena waktu itu PTBS ini produknya belum banyak. Produknya baru ada dulu itu cuma dua macam produk waktu itu sebenarnya. Ya, dan yang paling
dikenal adalah Eco Racing. Nah, waktu itu karena pertumbuhan mitranya jauh lebih banyak, maka daripada kemampuan produknya, maka sempat terjadi waktu itu inden. Nah, tapi sekarang luar biasa, produk kita sudah banyak sekali, sudah variannya sudah luar biasa banyak, dan teman-teman ya kita akan bicara tentang produk kali ini. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Masturi ya, terima kasih. Sama-sama. Salam buat Welis, insya Allah nih, mudah-mudahan ini impian-impian dekat-dekatnya ini tercapai semua ya. Amin ya Allah, amin amin. Pak Jero Luxury udah proses semua ya, udah amin, ini amin, ya. Insya Allah cepat ya. Oke Pak Masturi, terima kasih sekali lagi. Nanti terakhir terima kasih juga teman-teman semua. Oke.